Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong proses hilirisasi di sejumlah sumber daya alam Indonesia. Salah satunya komoditas perkebunan dan pertanian seperti rempah yang akan digenjot melalui proses hilirisasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan pemerintah mendorong hasil bumi tanah air tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, termasuk komoditas rempah, melainkan harus melalui proses hilirisasi. Teten menyebutkan langkah ini dilakukan untuk mendapat nilai tambah ekonomi dari sumber daya sekaligus menciptakan lapangan kerja. Terlebih langkah ini guna mengejar minimum pendapatan per kapita $13.000 Amerika untuk menjadi negara maju, di mana melalui komoditas rempah Indonesia dipandang mampu memiliki nilai tambah dari hilirisasi di industri bambu. Selain itu, rempah-rempah bisa diolah untuk masuk rantai pasok bagian industri farmasi, makanan minuman, dan industri kecantikan. Di sisi lain, Teten menambahkan ekosistem bisnis rempah perlu dimaksimalkan sehingga dapat menjamin bahwa bisnis rempah Nusantara menjadi bisnis yang sustain dari sisi bahan baku, proses industri hingga pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Dewan Rempah Kejayaan Indonesia mendukung rencana strategis hilirisasi komoditas rempah nasional, di mana dengan hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi perkebunan rempah dari hulu hingga hilir. Ketua Umum Dewan Rempah Kejayaan Indonesia, Cokorda Ngurah Agung Kusuma Yuda, menegaskan bahwa total perdagangan rempah dunia hampir mencapai $42 miliar Amerika per tahun. Sekitar 80% perdagangan rempah dunia dikuasai oleh China. Padahal dari sisi produk dan industri rempah Indonesia jauh lebih banyak. Oleh karena itu pemirsa, Cokorda berharap bahwa proses hilirisasi di industri rempah nasional bisa berjalan seperti yang terjadi di hilirisasi sektor tambang. 40% sebenarnya milik kita, tapi diperdagangkan di Provinsi Yulin. Nah, menurut hasil survei bahwa perdagangan rempah dunia itu hampir mencapai $42 miliar US. Jadi cukup besar per tahun. Jadi suatu perdagangan yang cukup besar dan sesuai dengan arahan Pak Asdep dari Kementerian Koperasi bahwa yang penting hilirisasinya ini seperti bahan baku tambang segala macam itu kan hilirisasinya lebih menambah nilai tambah untuk devisa kita. Barang mentah ya Pak yang di sekarang kan banyak ekspornya itu barang mentah dan itu sendiri-sendiri, tidak ada negara